Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang barokah ini kembali kita dan mudah-mudahan senantiasa kita menyapa dan disapa oleh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan inilah menjadi keberkahan tersendiri. Satu ayat demi satu ayat, kemudian satu kata, bahkan satu huruf pun di dalam Al-Qur'an insya Allah mengandung keberkahan tersendiri bagi kehidupan dunia maupun akhirat kita. Dalam kesempatan yang mulia ini ingin kita akan kaji beberapa ayat surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan sebuah perintah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sari'u ay badiru, segera, jangan ditunda-tunda, lakukan saat ini juga. Karena at-taswif minasyaitan, kalau kita menunda-nunda ini bagian dari amal syaitan. Segeralah kita ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Ada dua yang Allah berikan, yaitu keampunan dan surga. Faqala Ibnu Abbas, atau berkata sebagian ulama di antaranya Ibnu Abbas, badiru ilal a'malis salihah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah badiru ilal a'malis salihah, segera untuk melakukan kebaikan. Istabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam surah lain disebutkan seperti itu. Maksudnya apa? Kita menuju kebaikan atau menuju amal soleh itu cita-cita semua orang. Karena amal soleh ini adalah pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia. Lihat para ulama mengatakan, aku tidak ada yang lebih menyenangkan dalam hidupku kecuali bangun tahajud dan membaca ayat yang aku hafal. Itu ulama berkata seperti itu karena mereka melakukannya. Tidak ada dalam hidup ini yang paling bahagia yang pernah aku rasakan kecuali aku membaca Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama yang beliau mengamalkannya. Aku dalam hidup bertemu dengan orang, berpisah dengan orang, berjumpa, bahkan menikah, kemudian ditinggalkan, kemudian meninggalkan, mencari duit, dapat duit, kemudian membuang duit, membelanjakan duit. Tidak ada yang lebih bahagia kecuali aku bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan, ya Bilal arihni bis salah
ya Bilal, berikan kita kelapangan. Jadi kata Rasulullah, ketika masuk waktu itu segera mencari Bilal. Wahai Bilal, segera kita, ayo azan, kita mau istirahat, mau lapangkan dada kita dengan sholat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, melihat linuriyahu min ayatina, Allah menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat luar biasa, di langit itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu Nabi ke surga, kemudian Nabi dan lain sebagainya. Kalau orang melihat keindahan, kenyamanan, biasanya orang betah di sana. Tetapi Rasulullah tetap betah untuk balik ke dunia, untuk bertemu dengan umatnya. Lalu yang membuat beliau betah di sana, di langit itu, karena ada kesempatan beliau untuk bertakarrub dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa kitanya itu mendapat mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam perintah salat. Ya, ada satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan mandat langsung. Ya, jadi jangan diartikan Rasulullah berjumpa dengan Allah di langit, tidak. Ya. Itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan sehingga Rasulullah betah di sana. Sebagaimana nanti kalau misalkan Bapak pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, sholat di Masjidil Haram, ya, Bapak betah di sana, nikmat yang luar biasa. Itu Allah menitipkan kenikmatan di situ, bertawajuh dengan Allah di sana. Sebenarnya kata Allah, di bumi pun bisa engkau berjumpa denganku ketika sholat. Sebenarnya kita bukan di Mekah saja berjumpa dengan Allah, bukan di Madinah saja berjumpa dengan Allah, di rumah kita, di kampung kita, di masjid kita pun sama. Ketika Allah berikan kesempatan kita bertakarrub, ya disitulah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, itu tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mengganggu. Beliau seakan-akan menyiapkan diri dengan sepenuh hati untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diartikan berjumpa dalam istilah takarrub. Jangan kita katakan ketika lagi sujud Allah duduk di situ, tidak. Ketika kita di Mekah Allah ada di Mekah, tidak. Ketika kita Nabi Isra dan Mi'raj Allah ada di langit, tidak. Allah laisa kamitslihi syai'un. Makanya dalam ayatnya linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Maka kalau dalam hidup kita menemukan tanda-tanda keagungan Allah, maka selamatlah orang itu. Kadang-kadang kita kan bingung dalam hidup ini. Allah itu seperti apa? Tuhan itu seperti apa? Maka berkhayal-khayallah pikiran manusia. Maka khayalan itu disebut dengan at-tasawwur. Pikiran kotor, khayalan kotor, imajinasi kotor. Itu tidak boleh. Karena Allah tidak bisa disifatkan dengan sifat-sifat manusia. Allah itu menunjukkan dengan kebesarannya, dengan keagungannya melalui tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tidak bisa kita ingin berjumpa dengan Allah, maka ibadah. Badiru ilal a'mali sholihah. Maka yang paling nyaman adalah ibadah. Maka diantara mereka juga mengatakan tidak ada yang paling indah dalam hidup ini kecuali khusyuk dalam ibadah. Kalau ibadah itu kita bisa khusyuk, bisa tenang, bisa yakin, bisa nyaman, kita bisa berdoa, Masya Allah, itu yang paling indah dalam hidup. Ketika dalam hidup ini kita bisa membaca Al-Quran, kemudian sebagian artinya kita faham dan kita membacanya secara istiqomah, itu dalam hidup ini yang paling indah. Ketika dalam hidup ini kita bisa menyisihkan sebagian harta kita kepada fakir dan miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, itu yang paling indah dalam hidup kita.
Makanya yang paling indah dalam hidup itu adalah al-a'mal as-salihah, amal soleh. Pertanyaannya, kenapa orang sudah tahu kalau amal soleh itu yang paling indah dalam hidup, yang paling menenangkan, yang paling nyaman, semua orang ingin. Bahkan terjadi di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang berkata, ya Amiral Mukminin, inni rajulun qawiyun. Aku itu laki-laki yang kuat. Tiap malam saya itu bangun, waktu tahajud itu saya bangun, tetapi melangkahkan kaki saya untuk berdiri sholat tahajud itu nggak kuat saya. Saya itu laki-laki yang kuat, punya waktu itu ada, sisa waktu itu banyak yang kosong, tetapi membuka mushaf, membaca Al-Quran itu lidah saya sulit, terikat. Kadang-kadang kita begitu juga, lebih senang cerita ini, cerita itu, ngobrol ini, ngobrol itu panjang, berjam-jam kuat. Tetapi ketika membaca Al-Quran tidak kuat. Ya samalah mungkin laki-laki itu ibaratnya tuh kita bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, ya Amiral Mukminin. Sama ternyata, kami laki-laki kuat juga. Ibarat main main bulu tangkis, main bola, itu kuat Pak, berjam-jam. Setengah jam tuh kuat. Tetapi sholat tahajud, sholat tarawih nanti begitu panjang sedikit, ngomel deh. Teman kami Pak pernah begitu habis sholat tarawih banyak SMS datang. Ada satu SMS panjang, Pak Kiai, alhamdulillah tadi mengisi di masjid kami. Nah, kemudian serasa kami sholat di Masjidil Haram. Bahasanya kan memuji seakan-akan. Itu karena Pak Kiai panjang sekali ayatnya. Kalau bisa untuk ke depan tolong dipendekin lagi karena kami nggak kuat. Jadi memuji seakan-akan sholat di Masjidil Haram, tetapi yang dipuji itu bukan karena suaranya, tetapi karena panjangnya. Nggak kuat ternyata. Itu kata beliau, ini coba lihat WA SMS dulu kan, SMS kok panjang seperti ini, bukan memuji ternyata terlalu panjang ayatnya. Ya, kadang-kadang kita tidak kuat, panjang-panjang ayatnya tidak kuat. Kadang-kadang kita, ya Amiral Mukminin, ini rajulun ghaniyun. Aku ini laki-laki punya harta, punya kelebihan harta, dan nggak dipakai untuk apa-apa juga. Cuman jaga-jaga. Tetapi ada fakir miskin yang di hadapanku membutuhkan. Ada infak, wakaf dan sedekah di depanku, berat sekali aku mengeluarkannya. Padahal itu nggak dipakai. Ibarat hilang, kita meninggal dunia juga nggak dipakai itu uang. Mestinya itu harta yang paling berharga itu adalah harta yang disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masjid, kita meninggal dunia, selamanya masjid ini akan dijadikan tempat ibadah, mengalir pahalanya kepada kita. Dan laki-laki tadi bertanya, ya Amirul Mukminin, kok ini yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka kata beliau, zunubuka qayyadatka, ada dosa yang mengikat, ada dosa yang meracuni tubuhmu. Dosa itu ibarat racun. Racun itu menjadi kecanduan. Makanya orang berdosa itu menjadi kecanduan. Padahal dalam hatinya mudah-mudahan tidak lagi melakukannya, tapi ada kesempatan ya dia lakukan. Maka dosa itu adalah menjadi kecanduan. Terbiasa misalnya wal'iyadzubillah terbiasa tidak sholat, ya akhirnya dia tidak sholat. Terbiasa dan lain sebagainya melakukan dosa, akhirnya ya dosa itu kecanduan. Makanya kata Rasulullah, ketika kita berdosa itu ada setetes darah hitam
di dalam tubuh kita. Ini yang menjadi racun yang akan menjadikan tetesan darah hitam itu senantiasa bertambah dan bertambah. Maka kata Sayyidina Ali, ada dosa yang mengikat di kakimu berat sekali, nggak bisa gerak. Ada dosa yang mengikat matamu, ada dosa yang mengikat lidahmu, sampai lidahmu nggak bisa baca Quran. Ada dosa yang mengikat hatimu, sampai hatimu nggak bisa melangkahkan kaki untuk beribadah. Bagaimana caranya? Wa intaba wa naza'a thuqila min qalbihi. Kata Rasulullah, kalau dia mencabut racun dalam tubuhnya tadi, kalau dia mencabut dosa dalam tubuhnya tadi, kalau dia mencabut darah hitam dalam tubuhnya tadi dengan bertaubat, maka dia akan ringan. Kata beliau, adibhu bizikri, karena dosa tersebut mulailah dengan istighfar. Dan kalau belum bisa kita bertaubat tapi hati ingin, mulailah dengan membaca kalimat-kalimat zikir, tasbih, tahlil, banyak-banyak menyebut itu dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maka dengan kalimat itu ada semangat kita untuk bertobat, ada keinginan kita untuk bertobat. Makanya ayatnya ini kalau dipikir-pikir seakan-akan tidak nyambung, tetapi kalau dijalani nyambung sekali. Misalnya, kenapa dikatakan tidak nyambung? Allah itu menyiapkan dua, yang pertama keampunan, yang kedua surga. Keampunan dan surga itu sesuatu yang seakan bertolak belakang, nggak nyambung. Diampuni tapi dapat surga. Makanya kalau kita lihat tafsiran para ulama, oh ternyata ada jalan-jalan menuju amal soleh. Itu nggak bisa serta merta kita semangat dengar ceramah besok-besoknya, nggak bisa. Pelatihan sholat khusyuk misalnya, besok-besoknya langsung sholat khusyuk, nggak bisa, berat. Pelatihan apalagi? Trainer, makanya kan ada trainer macam-macam. Hati bersih, manajemen kalbu, ya bagus. Nah, cuman tidak seinstan itu. Maka mulailah dengan adib itu latihan. Orang tidak bisa menjadi pemain sepak bola yang handal kalau latihannya seminggu sekali. Sehari sekali pun belum tentu bisa. Kalau tidak dia pagi siang malam latihan, itu mungkin bisa. Jadi Cristiano Ronaldo. Jadi pemain-pemain bintang itu bisa latihannya dari subuh ketemu subuh lagi, hidupnya cuman itu. Itu mungkin bisa. Makanya kata Sayyidina Ali, adibhu, adib itu latihan. Latihan kita ya senantiasa, kapanpun dimanapun waktunya, bangun tidur mulai dengan zikir, kemudian waktu lapang mulai dengan zikir, waktu siang mulai dengan zikir, waktu sore, pagi, petang, ada zikir pagi, ada zikir siang, ada zikir petang, ada zikir malam. Semua kita mulai dengan zikir. Kalau sudah bisa terlatih itu, maka badiru ila taubah. Betul-betul kita menjadi orang-orang yang bisa hijrah. Hijrah itu tidak instan. Kalau sekarang kan ya mungkin mudah-mudahan Allah terima mereka-mereka yang hijrah dengan instan. Yang namanya instan itu apa ya? Cepat berubah, cepat juga layunya Pak ya. Kalau dalam konsep ini kita latihan riyadhah tiap hari. Gak bisa senantiasa begitu kita hijrah, misalnya jenggot tambah panjang dan lain sebagainya, gak bisa. Kita harus latihan tiap hari. Kayak baca Quran, gak bisa hijrah itu dengan penampilan saja, harus dengan riyadhah, latihan tiap hari dan istiqomah. Saya melihat orang hijrah itu ada orangnya tua, kemudian beliau ingin sekali menghafal Quran, sudah pensiun, ingin sekali menghafal Quran dan ingin sekali faham Al-Quran. Kira-kira bisa nggak Pak Ustaz? Saya bilang bisa. Beliau coba hafal Quran, hafal ayat 1,
sudah hafal, begitu menghafal ayat 2, ayat 1 hilang, menghafal ayat 3, ayat 1, 2 hilang, menghafal ayat 4, ayat 1, 2, 3, 4, semuanya hilang. Tapi dia pernah hafal. Begitu Ustadz baca ayat itu dalam sholat, dia nangis. Ustadz, ayat yang Ustadz baca itu saya hafal, tapi masalah saya nggak bisa ngulang lagi karena otak saya udah tua. Tetapi saya hafal dan saya tahu artinya. Dan saya nangis ketika sholat. Minimal ada itunya. Minimal ada itunya. Dan saya target Pak Ustadz, sebelum saya meninggal dunia, minimal saya hafal beberapa juz. Dan terbukti. Sudah beberapa juz Al-Quran dia hafal, walaupun tidak selancar anak-anak muda. Ya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, jadi memang ada konsepnya. Jadi kalau mau taubat, mulai dengan zikir, mulai dengan latihan lisan dulu, ucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah dulu, kemudian baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu juga. Artinya nggak mesti 40 hari berzikir lalu kemudian taubat, tidak. Kita zikir dan taubat di saat itu juga. Bagaimana cara bertaubat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inilah astaghfiru kulla yaum wa atubu ilaih mi'ata marrah. Aku bertobat setiap hari itu 100 kali baca istighfar. Nah, istighfar juga bagian dari zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Hari pertama taubat kita mungkin belum meresap. Tapi nanti hari berikutnya akan semakin meresap zikir dan taubat kita tadi. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ampunan yang besar. Apa yang disebut dengan maghfirah atau taubatan nasuha, kembali ke jalan Allah itu apa? Atau disebut dengan hijrah. Nasuha ibarat madu. Madu itu kan kalau lagi panen madu, Bapak mungkin pernah lihat orang panen madu, itu masih bercampur antara lilinnya, antara cangkangnya, itu lalu dibersihkan, lalu disaring madunya, itu namanya nasuha. Dalam hidup kadang kita bercampur, sholat kita bercampur pikiran ini, pikiran itu. Yang namanya nasuha itu murni, bersih. Bagaimana bisa menuju itu? Ya harus kita bersihkan. Itu namanya madu murni, atau dalam bahasa Arab disebut dengan nasuha, taubatan nasuha. Ampunan Allah itu seperti apa? Kalau kita hitung-hitungan harta, kita itu ibarat berhutang 10 juta, lalu diampuni oleh Allah, apakah 10 juta itu lunas? Iya, pikiran kita iya, padahal tidak. 10 juta itu bukan saja dianggap lunas, tetapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yubaddilullahu sayyiatihi hasanat. 10 juta minus menjadi 10 juta saldo. Paham nggak Pak ya? Kalau kita berhutang 10 juta kepada Allah, kemudian kita bertobat, 10 juta itu bukan jadi hutang, tetapi jadi apa itu? Aset kita. Di rekening itu minus 10 juta, tetapi ketika kita bertobat, ternyata di rekening adalah minus plus 10 juta tadi. Itu namanya maghfirah. Taubat kepada Allah itu enaknya seperti itu. Dan taubat itu syaratnya 3. Yang pertama apa di sini? Taubat itu adalah menyesal, an-nadam, menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan. Menyesali dengan mengingat. Makanya kata Rasulullah, zikrul dzunub al-madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Ingat, bayangkan sehingga terasa kita ini kotor. Ya Allah, saya ini masih tidak baik. Ya Allah, saya ini, sehingga nanti kita menimbulkan hati kita itu tidak merasa sombong. Kadang-kadang kan orang
merasa paling suci, merasa orang yang paling bersih, merasa orang paling alim. Orang seperti itu nanti timbul ria, kemudian timbul rasa anania, timbul merasa paling dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Justru kita itu disuruh untuk mengingat. Sampai Sayyidina Umar itu menangis sambil tersenyum. Nangis sambil tersenyum. Umar itu kalau udah mukanya merah nggak ada yang dekat. Tapi orang melihat dia menangis sambil senyum juga. Lalu ada yang berani bertanya, ada sahabat yang berani bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa itu yang terjadi? Kata beliau, bodohnya aku. Dulu aku itu menyembah berhala. Berhala itu aku yang bikin, Tuhan itu aku yang bikin dan aku yang menyembah. Bodoh sekali, sampai menangis beliau. Dan berhala itu kubikin dari adonan roti. Kalau orang bikin dari emas, bikin dari perak, minimal bikin dari kayu, aku bikin dari adonan roti. Begitu habis hartaku, kan roti itu kan mengering, Mbak ya, kering. Orang Arab itu biasanya makan roti kering, kemudian dibasahi dengan anggur dan selai-selai. Jadi anggur itu apa namanya, kalau kita di blender sekarang ya. Kemudian ada susu juga. Jadi roti kering itu kayak kita makan apa sekarang itu? Roma apa? Kue kering itu ya. Iya, celup ke teh dimakan. Umar tuh begitu. Ini Tuhan udah mulai kering nih. Daripada nanti berjamur, saya juga nggak ada duit. Hari ini makan telinganya dulu. Telinganya dicopot. Besok makan tangannya. Tangan kiri, tangan kanan, kepalanya. Tuhan pun aku makan, kata Umar. Jadi itu yang bikin beliau menangis, kadang-kadang tertawa. Karena kesedihan masa lalu. Dan tangisan kita bertobat itu tidak pernah disentuh api neraka. Jadi kalau kita lagi nangis, maka usapkan ke seluruh tubuh kita. Kalau perlu ada sisanya, berkahnya diusapkan seluruh badan kita. Itu tidak akan disentuh api neraka. Kemudian yang kedua, bertaubat itu dengan satu menyesal, yang kedua dengan al-iqlaq. Al-iqlaq itu berhenti melakukannya. Dan ketiga, al-azmu, bertekad untuk tidak melakukannya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa jannatin arduha samawati wal ard. Bukan saja amal soleh, bukan saja keampunan, tetapi Allah siapkan balasan surga. Surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa ini adalah sifat atau gelar yang paling hebat di dalam Al-Quran. Kemudian di antara ciri-ciri mereka, sekarang taubat sudah diterima, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ternyata dalam hidupnya tidak pengaruh lagi. Dia mampu berinfak walaupun dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang. Kalau kita banyak duit, punya saldo rekening berlebih, punya 10 juta di rekening, berinfak 100.000 itu nggak terasa. Kenapa? Nggak ngaruh. Ibarat air satu gelas diambil satu tetes itu nggak ngaruh. Itu bagi orang yang punya saldo rekening fis sarra, dalam keadaan banyak duit. Tetapi apakah dia mampu berinfak ketika duitnya pas-pasan? Penghasilan hari ini cuma dapat 100.000 dan itu diinfakkan dan disedekahkan. Mampukah kita seperti itu? Fid dharra, tidak banyak orang yang bisa. Dan orang-orang beriman ini dia tetap mampu. Punya saldo rekening banyak tetap 100.000,
punya saldo rekening juga pas-pasan, dia tetap 100.000, nggak ngaruh. Karena dia yakin bahwa 100.000 inilah uang sesungguhnya yang akan kita ambil nanti di hari kiamat, yang akan kita ambil nanti di akhirat. Itu ciri orang-orang beriman, tidak ngaruh dengan ekonomi saldo yang ada dimiliki dia. Dia mampu berinfak fi sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha, dan dia mampu menahan emosi. Kadang-kadang kita emosian. Emosi itu kadang datangnya dadakan. Dan kalau kita bisa mampu menahan emosi, luar biasa. Allah senang, Allah cinta. Misalnya gini, biasanya kan kita sering di jalan itu. Di jalan tuh tiba-tiba dia ngebut di belakang tanpa permisi. Mus begitu ya. Dan dia laju. Biasanya orang kan emosi, kurang ajar. Klakson, tit. Tetapi bagi orang yang bisa menahan amarah, berhusnuzon, oh dia kok cepat-cepat buru-buru, barangkali dia ada orang sakit di dalam mobil yang harus ditolong, atau barangkali dia buru-buru karena kita tidak tahu kebutuhan dia. Maka kita berhusnuzon dan kita tidak sakit hati. Sakit hati itu gara-gara kita juga ya. Padahal kalau kita kembalikan, kita bisa tidak sakit hati, bisa menahan emosi. Pikirkan dulu, tahan emosi. Dan tidak semua orang bisa menahan emosi. Wal afina 'anil nas, dan dia berlapang dada, memaafkan orang lain, tidak mudah sakit hati. Sakit hati itu penyakit yang dibuat-buat karena kesalahan orang itu sendiri. Kalau kita bisa berlapang dada, oh luar biasa. Orang yang lapang dada itu tenang hidupnya, nggak ada pikiran, nggak ada beban, mudah tidur malam, mudah bangun pagi, mudah. Itu berlapang dada. Ada orang yang sempit dadanya, setiap omongan orang dicerna, ditafsirkan, dipikirkan berlarut malam, sakit hati. Itu bukan ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman adalah berlapang dada. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara ciri-ciri mereka adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ketika dia terjerumus kembali kepada satu kesalahan, satu dosa, satu kekhilafan, dia cepat kembali. Orang suci itu bukan orang yang tidak pernah salah dan khilaf. Tidak ada manusia suci seperti itu. Tetapi orang yang suci, orang yang baik itu adalah orang yang punya salah dan khilaf dan dia cepat kembali. Orang yang punya dosa dan dia cepat bertobat, itu adalah orang yang baik. Jadi ada kita yang nggak ada salah, pasti kita punya salah dan khilaf. Tetapi secepat apa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fastaghfaru lidzunubihim. Jadi tadi kita zikir dulu, kemudian istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang menjadi kebiasaan, Pak Ustaz, saya itu kalau begini, maka mulailah dengan berwudu. Kalau tidak bisa karena sudah kecanduan sekali, mulailah dengan mandi. Mandi dengan mandi taubat. Kemudian bagaimana Pak Ustaz mandi taubat? Sama dengan mandi biasa, cuma niatnya saja yang dirubah. Mandi junub, mandi Jumat, mandi taubat dengan mandi yang lain juga sama. Yang penting mengalirkan air bersih ke seluruh tubuh kita. Kemudian niatnya kita adalah niat mandi taubat. Makanya orang kalau mau ke Mekah dianjurkan yuk kita taubat dulu, mandi taubat dulu, kan Mekah itu kan tempat suci. Nggak, jangan kita kotori dari dosa tanah air. Kita bersih dulu di sini, sebelum datang ke sana kita bertobat, mandi taubat dulu. Sama kita sebelum masuk bulan suci Ramadan kan bulan yang suci. Sehingga nanti ringan akan melakukan amal ibadah di situ. Setelah mandi taubat baru kita membaca istighfar. Wa may yaghfiru dzunub illallah
wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Diulang lagi. Balasan mereka adalah surga. Surga seluas langit dan bumi. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun. Diulang lagi, balasan mereka adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maghfirah itu ampunan, yang mana tadi hutang dosa udah dihapus tetapi diganti dengan kebaikan. Dan surga seluas langit dan bumi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu senikmat-nikmat balasan orang yang berbuat baik. Nah, tadi ayatnya. Hada bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin, yakni Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang terdahulu tadi itu adalah penjelasan bagi kita manusia. Wahudan, dan itu adalah petunjuk. Kalau kita mencari hidayah Al-Qur'an, gak usah jauh-jauh, ayat-ayat yang tadi dan ayat-ayat yang lain itu semuanya adalah hidayah, petunjuk Al-Quran dalam hidup kita, dan kita bisa mengamalkannya. Siapapun bisa mengamalkannya. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Coba lihat, kata Allah, hidup itu terulang-ulang. Ada dua tokoh, yang pertama tokoh taat, yang kedua tokoh maksiat. Ada saja, di mana-mana selalu berulang. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi seterusnya, Nabi Musa dengan Fir'aun, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad dengan Abu Jahal dan lain sebagainya. Ada saja. Min qablikum sunan, dan itu menjadi sunnah kaun, artinya kalau bahasa sekarang itu natural of law, menjadi kebiasaan manusia. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang taat kemudian mereka bertaubat, ada yang maksiat mereka bertaubat. Fasiru fil ardi, maka lihatlah seluruh penjuru dunia itu, bumi, pasti ada yang seperti itu. Fanzur, maka pikirkan dan renungkan. Kaifa kana aqibatul mukadzibin, ada orang-orang yang mendustakan. Ketika dikasih tahu ayat-ayat begini, mereka pertama nggak percaya dulu. Dan ada orang-orang yang betul-betul mereka merasakan kenyamanan, keindahan, dan keberkahan dari amal soleh tadi. Ya Alhamdulillah, kita orang-orang yang sholat subuh berjamaah pasti tahu bedanya. Apa bedanya orang yang sholat subuh berjamaah dengan yang tidak? Pasti beda, kejiwaan, ketenangannya pasti beda. Dan bagaimana orang-orang yang tidak sholat subuh berjamaah, orang-orang yang tidak mendengar kajian ayat-ayat Al-Quran, pasti beda, rasanya beda. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang itu. Seperti kita, mudah-mudahan bisa merasakannya. Dan pasti itu semuanya pasti tidak bisa dipungkiri. Dan itu menjadi sunnah kaun, menjadi kebiasaan yang terjadi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka menjadi orang beriman, menjadi orang yang bertakwa, jangan merasa hina. Kita ini kuat. Jangan merasa kita orang salat subuh berjamaah kayaknya ketinggalan zaman. Enggak juga. Orang salat subuh berjamaah ini adalah orang-orang yang hebat. Wala tahzanu, jangan juga bersedih. Kok yang lain enak tidur, yang lain enak dan lain sebagainya, berbuat dosa dan lain sebagainya. Kita nggak usah sedih, karena belum tentu mereka menikmati, belum tentu mereka enak. Karena banyak sekali orang yang mencari kebahagiaan itu dengan cara instan seperti itu, dan hasilnya tidak bahagia.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelezatan, kenikmatan dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas keimanan, dalam menjalani aktivitas amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita, badiru ilal a'malis sholihah, lihat atau renungkan atau segeralah menuju amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini dua kelompok, ada yang mereka mendengar dan mengikuti, ada mereka-mereka yang tidak percaya. Lihatlah bagaimana kondisi mereka-mereka yang tidak percaya. Kadang-kadang tidak percaya di dalam masa lalu itu mereka memusuhi, bahkan memerangi para nabi-nabinya. Dan lihatlah apa yang terjadi pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kemudian kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut dan lain sebagainya. Maka beruntunglah, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman. Bahkan di akhir cerita ini dikatakan, jika kita tertimpa sebuah kesedihan, ya orang-orang juga sama. Kesedihan itu akan menimpa kita, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Bagi orang-orang yang kuat beriman tadi, insya Allah dia akan kuat dan tidak ada pengaruh dalam kehidupannya, tidak stres maksudnya dalam menghadapi kesedihan itu. Ya, mudah-mudahan berkat dan bermanfaat bagi kita pada membaca ayat-ayat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.